Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yazidu fi mulkihi hamdun hamidi wa la yanqusuhu juhudul jahidi, la tanfa'uhu ta'atu man atah wa la tadurruhu ma'siyatu man asah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu ta'ala fi muhkamati tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan li an yudahi falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Sadaqallahul azim wa balaghal nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Barakah yang dirahmati oleh Allah. Ba'da tahmid wassalawat, khatib berwasiat bagi diri pribadi dan bagi jamaah. Ingat, di antara tujuan disyariatkannya ibadah salat Jumat adalah tujuannya litarqiyatil iman wat tuqa, untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Wa yanbaghi ala kulli mu'minin ayyurkiya imanahu fi kulli halin. Dan memang sudah sepantasnya bagi orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, ustadzkah dia, jamaahkah dia, pejabatkah dia, pedagangkah dia, pebisniskah dia, kalau mengaku dirinya beriman kepada Allah, wajib hukumnya meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah. Dan ingat, kita duduk berkumpul di masjid ini bukan untuk istirahat siang, bukan untuk tidur duduk sender ataupun main handphone, tapi kita hadir salat Jumat. Mudah-mudahan sepulang Jumatan nanti bertambahlah rasa takut kita kepada Allah. Dan ingat, di setiap hari Jumat terdapat dua waktu mustajab. Allah bukakan pintu langit seluas-luasnya. Yang pertama ketika khatib duduk di antara dua khutbahnya. Yang kedua selepas salat asar menjelang maghrib di hari Jumat. Gunakan dua kesempatan emas tersebut, sisipkan doa. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan mengabulkan semua doa-doa kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari Jumat pertama di bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Dalam Sunan Tirmidzi Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa menebarkan manfaat
untuk orang lain. Maka beberapa pekan lagi kita akan kedatangan Hari Raya Idul Adha, yang mana kita dapat menebarkan manfaat kepada khalayak ramai. Jangan sampai peminat daging kurban lebih banyak daripada peminat kurban. Jangan sampai peminat kupon kurban lebih banyak dibandingkan peminat orang-orang yang berkurban. Karena dengan berkurban, insya Allah kita digolongkan sebagai hamba Allah yang memberikan manfaat untuk orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban dan ibadah haji sama-sama dilaksanakan di bulan Dzulhijjah, bulan depan. Namun berbeda dalam kaifiyahnya. Ibadah haji diwajibkan bagi yang mampu seumur hidup 1 kali, wajib bagi yang mampu. Sedangkan ibadah kurban disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap 1 tahun setiap keluarga mengeluarkan hewan kurban. Dalam Sunan Tirmidzi Rasul sabdakan, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Setiap keluarga pada setiap tahunnya mengeluarkan hewan kurban. Jangan kita ungkit-ungkit kurban kita di tahun lalu. Kurban kita di tahun lalu untuk syukur nikmat tahun lalu. Kurban kita di tahun kemarin untuk syukur nikmat tahun kemarin. Kurban kita di tahun ini untuk syukur nikmat di tahun ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man wajada sa'atan li an yudhi, falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapapun dari golongan umatku yang mampu berkurban tapi enggan melaksanakan, dia sayang-sayang tabungannya, dia sayang-sayang simpanannya, tidak mau berkurban, ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Mampu berkurban tapi enggan melaksanakan, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Begitu dahsyat ultimatum Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Imam Abu Hanifah mengatakan dalam mazhab Hanafi, kurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Sedangkan Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i mengatakan kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah bagi yang mampu. Lantas apa tolak ukur kemampuan seseorang dalam berkurban? Bagaimana cara mengetahui orang tersebut mampu atau tidak dalam berkurban? Ternyata tolak ukur kemampuan seseorang dalam berkurban bukan dilihat dari pangkat jabatan yang ada di pundaknya, bukan dilihat dari kendaraan mewahnya, bukan dilihat dari rumahnya yang begitu indah dan megah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Um, orang yang dikategorikan sebagai mampu berkurban ma fadala ala arba'ati ayyam, orang tersebut kelebihan rezeki, kelebihan harta selama 4 hari berturut-turut. Saya berikan ilustrasinya. Contoh, bagi seseorang yang memiliki uang sebesar 7 juta rupiah, kalau 7 juta rupiah itu dia belanjakan 1 ekor hewan kurban kambing atau patungan 1/7 sapi sebesar 4 juta rupiah, sisa uangnya hanya 3 juta rupiah.
Kalau 3 juta rupiah itu cukup berkebutuhan selama 4 hari dari tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, cukup untuk berkebutuhan dirinya dan keluarganya, maka dia digolongkan sebagai hamba Allah yang mampu berkorban. Namun bila orang tersebut hanya memiliki uang 3 juta rupiah, kalau ikut patungan sapi atau hewan kurban kambing, misalkan 1 ekor kambing sebesar 2.950.000 rupiah, sisa uangnya hanya 50.000 rupiah. Kalau 50.000 rupiah itu rasanya tidak cukup berkebutuhan selama 4 hari untuk dirinya dan keluarganya, maka orang tersebut tidak digolongkan sebagai hamba Allah yang mampu berkorban. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban adalah napak tilas dari perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ismail sebagai digolongkan adalah hal yang paling disayang-sayang, hal yang paling didamba-damba. Namun Ibrahim difilosofikan sebagai seorang muslim yang tidak pernah takut rugi. Begitu juga di zaman modern seperti sekarang ini, hal yang paling kita sayang-sayang nominal tabungan kita, uang yang sudah kita kumpul-kumpul. Kalau memang kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka kita berkorban. Karena kurban artinya adalah dekat. Orang yang dekat kepada Allah, apapun yang dia minta, hajat apapun yang dia inginkan, pasti diijabah, dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di tahun ini bagi kita yang tidak mendapatkan undangan berhaji ke Baitullah, maka kurbanlah kita. Jangan sampai kita sayang-sayang tabungan kita, sayang-sayang tabungan kita, uang kita, hanya menikmati kupon daging saja, tidak pernah ikut berkorban. Mudah-mudahan tahun ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala keluasan rezeki untuk berkorban. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.